Halo sahabat, kali ini saya akan memberikan beberapa kalimat bijak dari Hasan Al-Basri. Semoga menjadi renungan bagi kita semua yang mendengarnya. Hasan Al-Basri lahir di Madinah sekitar tahun 30 Hijriah. Beliau dididik oleh Ummu Salamah yang merupakan salah satu wanita Arab paling sempurna akal, pikirannya, dan paling bijaksana. Beliau merupakan istri Nabi Muhammad yang paling luas ilmunya dan paling banyak meriwayatkan hadis kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri seorang ulama yang memiliki paras menawan, juga memiliki kecerdasan dan daya ingat yang kuat serta nalar yang tajam. Beliau seorang ahli fikih yang masyhur, bahkan disebut sebagai ulaan fikih yang tidak tertandingi. Berikut kami rangkum beberapa kutipan Hasan Al-Basri yang dapat menjadi sumber nasihat penuh makna bagi kehidupan Anda. Orang yang beramal tanpa ilmu, seperti orang yang berjalan tanpa panduan. Orang yang beramal tanpa ilmu, hanya akan membuat banyak kerusakan dibanding mendatangkan kebaikan. Wahai manusia, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari. Sehari darimu pergi, satu bagian dari dirimu pun mengiringi. Barang siapa tidak memiliki adab atau tata krama, maka ia tidak berilmu. Barang siapa yang tidak memiliki kesabaran, berarti ia tidak memiliki agama. Dan barang siapa tidak memiliki ketakwaan, berarti ia tidak mempunyai kedudukan di dekat Allah. Al-Quran telah mengungkap penyakit kita dan menunjukkan obatnya. Penyakit kita ialah dosa, dan istighfarlah obatnya. Telah sampai kepadaku bahwa ketika Allah memberi nikmat kepada seseorang dan memberi mereka sesuatu yang baik, Dia meminta mereka untuk bersyukur. Jika mereka bersyukur, Dia mampu memberi yang lebih banyak kepada mereka. Tetapi jika mereka tidak bersyukur, Dia mampu untuk mengubah nikmatnya menjadi azab. Jualah duniamu untuk akhiratmu, niscaya kamu beruntung di keduanya. Dan janganlah kamu jual akhiratmu untuk duniamu, karena kamu akan merugi di keduanya. Barang siapa yang berusaha menyaingi agamamu, maka berkompetisilah dan kalahkan dia. Dan barang siapa yang berusaha menyaingi duniamu, maka biarkanlah dia dengan dunia. Seorang laki-laki bertanya pada Hasan Al-Basri, "Tidakkah salah seorang di antara kita merasa malu terhadap Tuhannya? Dia berbuat dosa lalu dia mohon ampun, lalu dia berbuat dosa lagi kemudian dia mohon ampun lagi, dan begitu seterusnya." Al-Hasan berkata kepada lelaki itu, "Setan ingin agar seorang di antara kalian berbuat seperti itu. Karena itu, jangan pernah meninggalkan istighfar untuk selama-lamanya. Jangan membenci musibah yang menimpamu, karena apa yang kamu benci bisa jadi menjadi penyebab solusi bagimu, dan apa yang kamu sukai bisa jadi menjadi penyebab kehancuranmu. Sesungguhnya seorang hamba senantiasa akan berada dalam kebaikan selama ia masih memiliki penasihat dari dalam hatinya, dan bermuhasabah menjadi salah satu agenda yang paling ia tekuni. Dunia itu hanya 3 hari saja. Pertama, hari kemarin sudah pergi dengan segala isinya tanpa bisa diulang kembali. Kedua, hari esok yang mungkin saja engkau tidak bisa menjumpainya lantaran ajal menjemputmu. Ketiga, hari ini, itulah yang menjadi milikmu, maka isilah dengan amalan." Aku membaca ada 90 ayat dalam Al-Quran yang mengajarkan bahwa Allah yang menakdirkan rezeki, dan Dia yang menanggung rezeki semua makhluknya. Sementara aku membaca satu ayat mengatakan, setan menjanjikan kefakiran untuk kalian. Akan tetapi, mengapa kita masih ragu dengan firman Allah yang maha benar di 90 ayat, dan kita membeberkan ucapan setan sang pendusta yang hanya ada di 1 ayat? Tidaklah gambaran kehidupan dunia seluruhnya dari awal sampai akhirnya. Kecuali seperti seorang yang tidur, dia melihat dalam tidurnya apa yang dia senangi. Kemudian, dia tersadar bangun. Seandainya perkataan setiap orang itu jujur dan amalannya baik, ia bisa saja menjadi orang yang merugi. Orang-orang berkata, "Bagaimana bisa merugi?" Hasan Al-Basri menjawab,
Ia merugi ketika ia kagum dengan dirinya sendiri. Dunia adalah sebuah kendaraan untukmu. Jika kamu mengendarainya, ia akan mengantarkanmu ke tempat tujuan. Namun jika dunia itu yang mengendaraimu, maka kamu akan jatuh dalam kehancuran.